Berjumpa kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan bicara apa saja dulu mengenai Okta Investama Berjangka. Yang pertama, dari perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, yang mana Okta Investama Berjangka sudah memiliki perizinan dari Bapepti, Lembaga Clearing Indonesia, kemudian tergabung dalam asosiasi ICDX dan juga Aspeptindo. Nah, untuk menghargai Okta Investama Berjangka itu juga memenangkan The Most Excellent Broker di tahun 2021 dan The Most Transparent Broker di tahun 2022. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama kali itu adalah low spread, yang mana nih kalau bicara low spread itu merupakan suatu keunggulan daripada platformnya Okta Investama Berjangka. Pada saat spreadnya itu rendah, itu kemungkinan untuk mendapatkan peluang profit itu menjadi lebih cepat. Yang kedua, low commission, itu komisi kita charge-nya itu sangat-sangat kecil. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih betul-betul unggulannya dari platformnya MT5 Okta Investama Berjangka. Karena apa? Biasanya broker lokal itu menyediakan free swap itu untuk 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja. Sementara kalau traders menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka, betul-betul free swapnya sedari awal buka account sampai dengan seterusnya. Jadi bagi orang atau traders yang menyukai averaging atau bahkan locking, walaupun locking sebenarnya kita tidak sarankan, tetapi kalau misalnya tidak ada swap, disitulah akhirnya ketenangan dari seorang trader pada saat melakukan transaksi di market menjadi lebih oke, karena tidak adanya swap, biaya swap yang dibebankan di platform yang untuk melakukan transaksi di market. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, yang mana itu mengikuti jam bank operasional umum Indonesia. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada www.okta.co.id. Kemudian kita juga ada Facebook Okta Investama Berjangka, Instagram Okta Investama Official, kemudian YouTube channel Okta Investama Berjangka, kemudian Twitter dan juga TikTok Okta Investama Berjangka. Nah, disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Tanpa menunggu waktu lama, kita akan mulai mereview apa saja nih yang kejadian di market yang penting untuk kita melakukan transaksi di market dan juga outlook-nya untuk sepekan ke depan. Untuk review hasil rilis data real ekonomi dari 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 itu betul-betul full sama pergerakan yang sangat-sangat volatile bagi market. Let's say yang paling utama itu adalah pengumuman untuk suku bunga 4 bank sentral. Yang pertama kali itu adalah pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat dari level 5,25% menjadi 5,5%, itu dirilis tetap. Kemudian untuk Bank Sentral Swiss itu juga sama dirilis tetap dari level 1,75% menjadi 1,75%. Sementara untuk Bank Sentral dari Uni Eropa itu dirilis tetap di level 4,5%, juga sama menjadi 4,5%. Dan untuk Bank of England itu juga dirilis tetap dari level 5,5% menjadi level 5,5%. Tetapi yang menarik itu yang dicari oleh para pelaku pasar sebenarnya adalah apa sih statement pernyataan dari pejabat pimpinan bank sentral di negara tersebut pasca dirilisnya suku bunga. Untuk yang pertama dari Amerika Serikat, Jerome Powell itu mengatakan bahwa kemungkinan akan terjadi penurunan rate suku bunga di tahun 2024 sebanyak 3 kali, yang merupakan hal ini betul-betul sentimen yang bagus untuk pelaku saham, pelaku trader saham di Wall Street. Let's say katakanlah untuk Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq. Kemudian kalau dari pernyataannya Lagarde dan pernyataannya dari Gubernur BOE Bailey itu mengatakan justru sentimen yang lebih hawkish, yang mana
untuk tingkat peningkatan suku bunga itu masih belum selesai bagi BOE maupun ECB. Jadi ketimbang Fed itu tuh statement mereka lebih hawkish dibandingkan Fed yang dovish. Kemudian untuk Bank Sentral Swiss itu netral ya, karena dari suku bunganya sendiri pun juga kecil dari level 1,75% juga dirilis tetap menjadi 1,75%. Dan pada saat hari Jumat itu full sama berita-berita seputar PMI manufacturing untuk Eropa, untuk Inggris dan juga untuk Amerika Serikat. Untuk Eropa, dari Jerman manufacturing PMI itu dirilis meningkat dari level 42,6 menjadi 43,1. Kemudian untuk Inggris flash market PMI itu dirilis menurun dari level 47,2 menjadi 46,4. Kemudian untuk Amerika Serikat dari level 49,4 menjadi 48,2. Dari sini aja kita juga sudah bisa melihat bahwa untuk pertumbuhan manufacturing dari 3 negara utama masih mengalami kontraksi. Kenapa? Untuk rilis di bawah 50 itu dikatakan kontraksi, untuk rilis di atas 50 itu dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengalami ekspansi. Dan pada saat ini dari 3 negara utama masih mengalami kontraksi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi dari sisi manufacturing. Nah, untuk Wall Street, bursa saham Wall Street ditutup beragam pada hari perdagangan Jumat karena para pelaku pasar mengambil nafas menjelang akhir minggu yang dipenuhi dengan keputusan kebijakan bank sentral dan data-data ekonomi yang penting. Kemudian ketiga, indeks Wall Street berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan ke-7 minggu berturut-turut dan menandai kenaikan mingguan terpanjang S&P 500 sejak September 2007. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik tipis 0,1% atau 38,4 poin. Nasdaq menguat 0,31%. Sementara indeks S&P 500 melemah 0,16%. Tetapi kalau khusus untuk S&P 500, seperti dikatakan di poin kedua, bahwa ini merupakan kenaikan mingguan terpanjang S&P 500 sejak September 2017. Data ekonomi yang rilis pada hari Jumat mengisyaratkan peningkatan aktivitas bisnis Amerika Serikat, juga menunjukkan sektor manufacturing yang terus mengalami kontraksi atau perlambatan. Nah, kita sekarang beralih ke minyak. Untuk harga minyak Brent dan harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat berakhir dengan kerugian kecil setelah sesi perdagangan yang tidak menentu. Hal ini di mana harga minyak turun lebih dari $1 per barrel pada perdagangan akhir pekan Jumat. Kemudian para trader minyak mencoba untuk merekonsiliasi sinyal beragam untuk permintaan minyak di tahun 2024, karena seperti kita tahu bahwa pada saat ini minyak masih terjebak di range bawah, tetapi dan pada saat ini pula itu harga minyak sedang melakukan pergerakan rebound naik ke atas. Pasar sempat anjlok di awal sesi setelah survei manufacturing Federal Reserve Bank di New York menunjukkan penurunan pesanan baru selama 3 bulan yang bisa menjadi tanda melemahnya permintaan minyak di tahun 2024. Investor dan trader minyak terguncang oleh komentar Presiden Bank Sentral New York John Williams pada hari Jumat tentang harapan penurunan suku bunga di tahun 2024. Jadi ada yang cukup unik di sini, yang mana untuk bicaranya pimpinan Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed Jerome Powell itu mengeluarkan atau statementnya bernada dovish, yang mana kemungkinan di tahun 2024 akan terjadi penurunan suku bunga Fed sebanyak 3 kali. Tetapi untuk dari Presiden Fed John Williams dari New York justru mengatakan sebaliknya atau hawkish, yang mana untuk penurunan suku bunga dari Amerika Serikat itu masih jauh dari estimasi, karena tujuan utama dari Fed adalah tetap untuk rilis data inflasi di level 2%.
OPEC dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia pada akhir November menyepakati pemotongan sukarela sebesar 2,2 juta barel per hari yang akan berlangsung di sepanjang kuartal pertama tahun 2024. Jadi kalau pemotongan OPEC plus Rusia, Arab itu 2,2 juta barel sampai dengan kuartal pertama 2024 atau Januari, Februari, Maret, dan April. Kita sekarang beralih ke emas. Kalau harga emas itu tutup pada akhir perdagangan Jumat ditutup turun. Walaupun demikian, emas menambah kenaikan mingguan karena Bank Sentral Amerika Serikat beralih ke sikap dovish dan memproyeksikan suku bunga yang lebih rendah di tahun 2024. Pada pekan kemarin, Ketua The Fed Jerome Powell juga mengatakan pengetatan kebijakan moneter yang berkepanjangan kemungkinan akan berakhir. Nah, inilah statement yang betul-betul dicari oleh para pelaku pasar. Karena diskusi mengenai biaya pinjaman yang lebih rendah mulai terlihat sebuah pandangan yang diafirmasi oleh 17 dari 19 pengambil kebijakan The Fed. Pasar juga melihat peluang 70% penurunan suku bunga pada bulan Maret. Suku bunga yang lebih rendah meningkatkan daya tarik emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Presiden Fed New York, John Williams, menolak ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga Amerika Serikat di tahun depan. Jadi memang kontradiktif, tetapi otomatis yang paling utama didengar tetap adalah dari pimpinan Bank Sentral Jerome Powell. Nah, untuk outlook rilis data kalender dari 18 sampai dengan tanggal 22 Desember, walaupun memang sudah mulai mendekati hari Natal, sudah mulai mendekati akhir tahun, tetapi untuk pekan ini sebenarnya masih banyak rilis data ekonomi, peluang pasar di mana para trader bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan profit. Dikarenakan apa? Di hari Selasa itu nanti masih tetap akan ada pengumuman suku bunga daripada Jepang yang dirilis itu di level tetap dari minus 0,1% menjadi minus 0,1%. Kemudian untuk data CPI dari Kanada itu juga akan dirilis dari level 0,1% menjadi minus 0,2%. Kemudian untuk hari Selasa itu juga akan ada CPI atau inflasi untuk Inggris dirilis dari level 4,6% menjadi 4,3%. Secara kita ketahui memang kalau misalnya bicara inflasi, semua negara utama menginginkan inflasi itu terjadi penurunan. Pada saat ini Amerika Serikat inflasinya tercatat di level 3,1%, sementara Inggris akan terdapat estimasi dari level 4,6% menjadi 4,3%. Kemudian hari Rabu malamnya itu ada CB Consumer Confidence dari level 102 menjadi 104. Berita ini bagus untuk Amerika Serikat atau untuk pergerakan indeks US dollar. Dan di hari Kamis itu juga akan ada pengumuman final GDP dari level 5,2% menjadi level 5,2%. Unemployment claims itu terjadi peningkatan atau berita yang jelek untuk indeks US dollar dari level 202.000 menjadi 215.000, terjadi peningkatan sebesar 13.000. Kemudian untuk hari Jumat akan ada berita retail sales atau penjualan eceran dari Inggris dari level minus 0,3% menjadi 0,5%. Dapat dikatakan bahwa sepekan ini kalau berdasarkan rilis data kalender ekonomi berjalan, untuk CPI itu bagus untuk pound sterling, kemudian retail sales itu juga akan bagus untuk pound sterling. Oleh karenanya apabila terjadi penurunan pada pound sterling, bisa jadi akan rada tertahan karena berita kalender ekonomi yang cukup signifikan positif. Kemudian di hari Jumat masih juga akan ada berita Core PCE Plus Index di Amerika Serikat dari level 0,2% menjadi 0,2%, dan Revise UAM Consumer Sentiment dirilis juga meningkat tipis dari 69,4 menjadi 69,5. Oke, sekarang kita masuk ke teknikal. Untuk bocoran teknikal, kita ngambil sampling untuk Dow Jones dan juga S&P 500. Dapat dikatakan masih sama seperti pekan kemarin, bahwa
Untuk Wall Street itu masih terjadi sentimen positif yang cukup kuat, tetapi untuk posisi buy itu harus betul-betul juga waspada karena level-level resistennya sudah mulai menampak. Untuk level resisten daripada Dow Jones itu ada di level 3777 ada di level 123,6% dan 138,2% di level 38,409. Jadi kalau misalnya dia tembus secara agresif melewati level 37,775, target selanjutnya akan menuju 38,409. Sementara kalau S&P 500 sedang menuju target 100% di level 48,07.50 hingga 49,69.40. Nah, di area ini mungkin di 49,69.40 boleh dicari untuk momen sell. Kemudian untuk support dan resisten forex major. Nah, untuk pekan ini seperti yang disampaikan sedari awal bahwa akan ada pengumuman suku bunga untuk BOJ, di mana berarti akan ada peluang untuk bertransaksi di USD terhadap yen atau pair lain terhadap yen, dan katakanlah euro terhadap yen, kemudian pound terhadap yen, kemudian Aussie terhadap yen. Nah, biasanya kalau pengumuman suku bunga itu akan terjadi pergerakan satu arah, di mana itu kenaikan atau penurunan. Oke, untuk level resistance support ada di level 14070 sampai dengan level 138,92.5. Nah, untuk support kuat daripada USD terhadap yen itu betul-betul terlihat jelas dengan adanya trend channel yang mengarah ke atas. Oleh karenanya, support psikologis utama daripada USD terhadap yen akan berada di level 139. Nah, kemudian untuk USD Kanada itu juga sedang terjadi penurunan dengan support berikutnya akan menuju 1.3282 hingga 1.3184. Disinilah area-area support yang mungkin juga akan bisa dikatakan area untuk melakukan buy yang kontra trend. Nah, sekarang kita beralih ke komoditas minyak dan emas. Kalau minyak memang kalau secara grafik itu terlihat jelas bahwa tren penurunannya itu memang betul-betul terlihat. Tetapi kalau dibilang penurunan, ini penurunan yang sudah terjadi selama 2 bulan berturut-turut, yang mana pada saat ini minyak sedang terjadi pergerakan rebound. Reboundnya itu berada di level resisten 72.23, 73.63 hingga 75.04. Kalau misalnya seperti ini, dapat dikatakan bahwa level resisten utama itu berada di angka atau di harga $75 per barrel. Kemudian kita beralih ke emas. Nah, setelah terjadi pergerakan all time high atau harga tertinggi sepanjang masa di level 2144.50, emas kemudian terjadi pergerakan koreksi. Oke, di sini sudah terlihat jelas. Di sini hanya juga candlestick itu juga merupakan hanya ekor atau tailnya saja. Tetapi kalau misalnya bicara waspada penurunan, itu kita juga sudah ingatkan kepada rekan-rekan trader, Okta trader sekalian, bahwa apabila harga emas itu kecenderungan setelah menuju all time high, biasanya itu akan terjadi penurunan atau pergerakan koreksi. Nah, untuk pergerakan koreksi lanjutan itu akan ada berada di level 2019, 2010, 2001, 1990, 1981 hingga 1972. Namun, apabila ternyata harga emas berhasil kembali true breakout menembus level resisten psikologis di level 2050, itu akan mengindikasikan emas akan kembali ke zona atas. Nah, oke, jadi materinya sudah habis. Tidak pernah bosan-bosannya kami selalu mengingatkan kepada para Okta trader sekalian bahwa rencanakanlah pada saat Anda bertransaksi di market,
dan bertransaksilah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan bersama Okta Investama Berjangka. Ketemu lagi bersama saya Yose di pekan depan. Bye.